sempat naiknya lumayan ya. Aku naik 28 kilo. Wow. Jadi sekarang lagi pelan-pelan menurunkan berat badan lagi, terus mulai olahraga lagi, mulai berkuda lagi, gitu aja sih. Anak-anak udah mau OTW 40 udah ngatur bikin villa di puncak itu untuk masa tua kaki ya kak, untuk mungkin healing session atau mungkin untuk pengen ya udah deh masa tua di sana terus seperti apa? ya. Jadi itu gimana ya, story-nya ya panjang banget perjalanannya. Jadi itu kan sebenarnya impian itu, aku kan memang dari kecil kan udah tinggalnya kan lebih di gunung ya, karena papa kan di sana kan tinggalnya. Terus tiba-tiba tuh kayak dulu tuh kayak pas ada ya kegiatannya semuanya kan ya di Jakarta, jadi kayaknya agak susah nih kalau misalnya di sana lebih banyak waktu di sana gitu. Dan akhirnya sampai juga di usia yang tuh membutuhkan kayak lebih tenang, lebih alam. Dan aku memang dari dulu lebih suka tinggal di desa-desa, lebih suka lebih nggak terlalu suka kota gitu. Kalau traveling pun mungkin kalau yang pada ngikutin Instagram aku jarang ya, aku kayak di kota tuh ya ada, tapi kan beberapa hari sisanya tuh aku hunting ke nyewa-nyewa rumah-rumah di desa-desa gitu. Kayak di Eropa tuh keliling ke desa-desa, terus yang ada kudanya, senangnya kayak gitu kan. Setiap jalan tuh selalu doa, ya Allah pengen banget suatu hari punya ini, tapi nggak tahu uangnya dari mana. kayak ngumpulin ya dari iklan-iklan gitu-gitu pelan-pelan. Terus udah gitu lagi ngatain Ukasha syuting iklan tuh ceritanya. Udah gitu pas lagi break kita lihat pas banget hotel yang kita nginep pada tulisan tuh dijual gitu. Udah tuh kayak hatinya tuh kayak yang coba bismillah aja kita liatin aja yuk gitu. Naiklah kita ke situ kan, naik puncak gunung situ kan, ke hutan pinus itu ternyata banyak villa-villa juga di situ, dan ada kafling yang memang dijual. Terus udah iseng aja, ya udah bismillah, udah yakin aja, ya Allah nggak tahu kayak pengen. Mau slow living kak di sana terus seperti apakah mungkin saat mungkin iya ini udah kebangun, mungkin kayak sejuk kan seperti apa pas kaki ya pertama kali untuk menempatin di sana? Banget, itu dream emang impian aku banget sebenarnya, bukan impiannya Mas Irwan ya, lebih ke impian aku. Mas Irwan tuh lebih suka di kota sebenarnya, cuman memang karena makin kesini mungkin makin umur juga akhirnya ngikut juga gitu. Kalau aku memang dari kecil ya papa dari dulu kan tinggalnya di Cisarua soalnya kan, jadi memang udah terbiasa. Dan aku suka papa kan juga fokusnya memang dari dulu hidroponik lah, apalah pokoknya semua yang berhubungan dengan tanaman kan kalau papa senangnya. Nah kalau aku sukanya hewan. Nanti masa tua nanti akan tinggal di sana kak? Udah aku nggak mau syuting lagi mungkin kak. Ya, kalau sekarang masih butuh kerjaan ya mbak ya. Masih kantor kan juga masih di Jakarta, yang bisnis travel dan clothing kan juga masih di Jakarta. Jadi pasti mau nggak mau ya masih banyak waktu di Jakartanya. Tapi begitu ada waktu kosong, lagi nggak syuting, lagi nggak ini, kita langsung berangkat. Selain tujuan slow living di villa kan, Ya kayak bonding sama anak-anak tuh bisa yang sehari tuh 3 kali berenang. Terus udah gitu di sana kan ya banyak rumput, udaranya juga lebih bersih. Jadi pas hamil tuh ngerasa enjoy banget, alhamdulillahnya villanya jadi pas aku hamil. Jadi aku sempet ngerasain banget pas hamil tuh enak banget, grounding. Jadi aku nyeket kemana-mana tuh nyeket gitu. Kak, aku suka update anak sedikit kak, suka lucu, anak udah makin kompak, makin suka direbutin kakak sama Kak Irwan, seperti apa sih Kak Kia? Ya alhamdulillah ya, tapi mungkin lebih ke bapaknya ya. Kalau anak cewek tuh lebih ke bapaknya. Umaira tuh ya ampun, kalau sama Abinya tuh cemburu banget gitu kalau udah gendong adiknya atau kakaknya gitu. Kalau anak-anak cowok mungkin biasa lebih ke ibunya, tapi yang baby belum tahu nih. Baby kayaknya juga lebih lengket ke bapaknya nih, karena memang bapaknya yang pas urwah tuh lebih hands on gitu. Dari aku habis lahiran tuh kan lagi pas bulan Ramadan ya, jadi ganti shift itu jam 2:30, bapaknya kan udah bangun tuh, dibawa keluar terus ngaji, jadi udah lebih dekat sama bapaknya. Maminya tidur gantian, capek. Itu yang narik anak ya kak? Hah? Yang narik yang ngajak anak? Ya makanya kalau Ukasha jauh lebih ke aku, tapi sekarang udah mulai ke Abinya juga sih lama-lama. Ya sama-sama lah, ya pasti sayang lah sama dua orang tuanya. Kalau soal makanan pernah berantem gak kak? Berantem buat lucu-lucuan makanan? Rebutan, iya kayak coklat, dia jajan-jajan. Oh iya kan pasti dibatasi, cuman itu PR semua orang tua ya, karena kan habit yang dibentuknya juga
akunya juga dari kecil memang udah suka banget sama coklat gitu. Jadi gimana aku mau ngelarang anakku makan coklat, hamil pun aku juga makan gitu. Tapi kan pinter-pinter aja dibatasi, nggak boleh terlalu banyak, asupan gulanya harus dikontrol. Perkembangan si Bontot gimana nih Kak, mungkin si adeknya? Alhamdulillah udah makan, baru banget makan ini. Terus apa ya sesuai dengan ininya umurnya. Kakak yang turun langsung buat empatinya. Awal-awal, nextnya suster. Kaki ini kan Udah anak 3 ya, udah realistis. Kaki yang lucu banget. Kerja juga soalnya. Lucu banget persahabatan Rayanza sama Ufasya, Masya Masya Allah. Allah. Seperti apa sih kamu dia tuh dari dulu tuh nggak bisa dipisahin gitu kayak di Ya, rumah. kan dari lahir ya kalau nggak salah aku hamil 9 bulan, Gigi tuh baru hamil kalau nggak salah ya. Jadi kayak mereka kan cuma beda maksudnya masih seumuran gitu kan, cuma beda berapa bulan doang. Ya alhamdulillah, masya Allah, semoga lo jaga persahabatannya. Intinya bukan cuman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia doang, tapi yang paling penting adalah kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan bisa saling support buat bisa menjadi lebih baik daripada orang tua. Ada mau nambah omongan juga nggak sih Kak? Mungkin anak-anak makin dewasa nantinya, makin gede, makin maunya uyel-uyelan aja gitu sama anak. Ya pasti ya Mbak, tapi kan harus realistis ya, harus cari uang Mbak, gimana dong. Harus tetap kerja. Tapi mungkin sekarang malah lebih banyak abinya yang kerja kan. Kalau aku kan ya sekarang kan paling kalau syuting iklan aja gitu. Emang dari dulu mimpinya itu, ya Allah pengen banget punya banyak iklan gitu, mimpinya gitu. Pokoknya yakin aja sama Allah. Pengen mimpi punya banyak kuda Kak? Apa? Mimpi cita-cita Mbak, yakin aja pokoknya. Aku kan bukan berangkat dari maksudnya dari kecil tuh bukan yang kayak semuanya ya lebih gitu ya. Alhamdulillah cukup gitu, tapi untuk bisa mimpi sampai bisa beli semuanya yang aku mungkin yang pertama kan yang kita butuhkan dulu gitu. Setelah yang kita butuhkan, yang kita inginkan gitu. Nah itu kok menurut aku udah lebih dari cukup, yang harus banyak PR bersyukur sama Allahnya harus ditambah. Udah gimana sih Kak? Udah sampai ikut kompetisi nggak Kak? Udah ya, tapi kan udah setahun ini lagi cuti kan, tapi udah mulai naik lagi, tapi belum kompetisi lagi karena pas hamil kan off. Iya. Tapi udah kembali berkuda lagi nggak sih Kak? Udah, alhamdulillah. Udah punya berapa kuda sih Kak? Sekarang ada 6. Wow. Mati 1 kan kemarin kan tahun lalu, jadi sekarang sisa 5. Kalau di total Sakit karena parasit. itu dibawa dari mana Kak belinya? Dari Belanda, dari Yang meninggal itu dari Belanda. Oke, itu sisa yang Langsung ke sana waktu itu. wow. Jalan bener-bener sama Mas Iron nyetir itu 2 jam setengah kalau nggak salah, ke desa-desa gitu, nggak stable-nya. Kemudian sini ya, Kak, satu kuda itu satu Alphard baru nggak sih harganya? enggak. Ya Allah, miliuner kayak aku. Enggak nyampe. Kalau di total kisaran berapa tuh Kak koleksi kuda Indonesia? Enggak semua yang impor. Ada kuda lokal juga. Iya. Kuda lokal juga bagus. Kan udah banyak yang kalau kita kan IVF, nah kuda juga ada kuda IVF. After melahirkan gimana Kak persiapan berkuda lagi? Masih merasa jadi hal baru juga nggak Kak? Lebih kayak mungkin masih kayak ngobatin capeknya gitu kali ya. Jadi kayak lebih kemarin sempat naiknya lumayan ya. Aku naik 28 kilo. Wow. Jadi sekarang lagi pelan-pelan menurunkan berat badan lagi, terus mulai olahraga lagi, mulai berkuda lagi, gitu aja sih. Udah mau OTW 40 udah nggak terus, akhirnya udah nggak neko-neko lagi. Udah mulai enak belum sih Kak? Iya. Tapi makanya harus berkuda itu sangat membantu untuk semuanya. Ayo berkuda yuk. Wow, anak-anak udah mulai tertarik nggak Kak? Apa? Anak-anak udah mulai tertarik nggak Kak? Pelan-pelan ya udah. Tapi kan memang ada minimum usianya ya. Karena resikonya, tapi kalau di luar tuh sebenarnya lebih rock and roll. Kalau di sini lebih berhati-hati, tapi bagus sih karena memang tulang belakangnya juga belum kuat ya, kalau yang masih terlalu kecil banget, dan fokusnya juga bagus loh Kak. Kan saudara aku kan juga ada yang ADHD, ada yang autism, itu berkuda itu bagus untuk terapinya juga karena ngelatih fokus, ngelatih mental, semuanya ada di kuda. Badan encok Kak, tapi usi wajah nggak berubah. Encok tuh biasanya awal-awal pas baru mulai aja, mas udah kesananya sih insya Allah kalau udah terus seperti latihan sih
ngerasain banget benefit untuk stamina kita, untuk badan kita. Jadi insya Allah ya lu semoga lu juga jadi jadi lebih sehat. Nah kalau bagian rahasia awet mudanya apa kak? Ini kan juga berubah nih. Emang kok awet muda ya? Iya, maksudnya Masa sih? masih kayak 20 tahun. Lu kan ada lah tuh, ada tuh. Itu rasanya apa nih dari Kak Jasmine? Nggak apa ya? Konsumsi buah kak, kayak vitamin apa jamu-jamuan herbal? Aku suka jamu sih, suka jamu. Buah juga suka. Ya aku suka semuanya deh. Semuanya aku suka. Semua makanan aku suka. Paling aku nggak suka cuma satu sayuran yang aku nggak suka. Tapi itu pun aku masih bisa makan, toge. Tapi kalau digado-gado aku suka. Asal nggak usah terlalu bau. Tapi jengkol aku suka aja tuh, kadang bingung. Kok jengkol enak ya? Tapi kan toge bau aku nggak suka gitu. Karena baunya bukan apa nggak? Karena baunya, tapi jengkol aku suka. Ya udahlah itu kan enak. Alhamdulillah semuanya enak. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.